Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan informasi Amang Mawardi. Kali ini cerita pewarta telah menginjak pada episode ke-16. Saya akan menceritakan tentang pengalaman saya mengikuti muhibah seni ke negeri Gajah Putih, ke Thailand pada tahun 1997. Saat itu saya bergabung dengan Yayasan Seni Surabaya yang dipimpin oleh Cak Kadar, menghadirkan teater, tari, dan pameran lukisan. Kami, Yayasan Seni Surabaya, bergabung dengan teater keliling yang dipimpin oleh Dery Sirna dalam satu kerjasama seni untuk mengikuti festival seni pertunjukan dalam rangka hari ulang tahun penobatan Raja Bhumibol Adulyadej yang ke-50. Sebelumnya saya akan memberi ilustrasi tentang sesuatu yang berhubungan dengan kosakata Bangkok, dengan kosakata Thailand. Misalnya sesuatu yang serba besar, serba jumbo, senantiasa dikaitkan dengan Bangkok, dengan Thailand. Misalnya jambu Bangkok, durian Thailand, kemudian pepaya Thailand, atau ayam Bangkok, atau boleh jadi perkutut Thailand. Pokoknya sesuatu yang serba heboh, serba unggul. Itulah barangkali identik dengan Thailand, dengan Bangkok. Nah, pada suatu hari sesudah sekian bulan kami melaksanakan muhibah seni di Thailand dalam rangka ulang tahun Raja Bhumibol tersebut. Kami di sana mengelilingi 6 provinsi selama lebih kurang 2 minggu. Pada suatu hari di Surabaya, setiap kali menonton pertunjukan atau sebelum menonton pertunjukan, kami sejumlah seniman dan pekerja seni seringkali berkumpul di lobi gedung pertunjukan. Pimpinan kami, yaitu Cak Kadar Ruslan, yang biasa saya sebut Cak Kadar, yaitu Ketua Umum Yayasan Seni Surabaya, seringkali bertemu dengan instruktur tari, koreografer tari, sebut saja namanya Putut. Nah, beliau ini, Putut ini adalah salah satu peserta dari rombongan Yayasan Seni Surabaya. Nah, beliau seorang instruktur tari, seorang koreografer yang cukup disegani di kalangan penari-penari, khususnya penari perempuan di Surabaya, juga di Jawa Timur. Nah, setiap kali Cak Kadar bertemu dengan Putut ini, sebelum pertunjukan dimulai, Cak Kadar selalu tanya, Putut, ya apa manukmu? Maksudnya, gimana burungmu? Saya waktu itu tidak begitu peduli. Kemudian pada suatu hari ketika sedang berlangsung event seni di salah satu gedung pertunjukan di Surabaya, Cak Kadar bertemu lagi dengan Putut. Dan Cak Kadar selalu menanyakan begini, Putut, ya apa manukmu? Gimana burungmu? Nah, saya memang agak heran. Baru ketika ketemu pada event yang ketiga di sebuah gedung di lain tempat, tapi tetap di kota Surabaya, Cak Kadar bertanya lagi dengan nada menggoda, Tut, ya apa manukmu? Gimana burungmu? Baru saya memberanikan diri bertanya kepada Cak Kadar, Cak, apa oyo sampai nek setiap ketemu Putut
takon, manukmu ya apa? Burung lu gimana tuh gitu. Duh, baru Cak Kadar menjelaskan. Loh, kon nggak ngerti tak? Anda nggak tahu ya? Putut waktu kita ajak keliling Thailand itu, dia itu membawa 2 perkutut. Nah, baru saya paham. Kemudian otak saya merewind, memflashback peristiwa-peristiwa saat Putut berada di bandara, baik saat berada di Bandara Don Muang maupun ketika mendarat di Bandara Juanda. Makanya setiap kali si Putut ini akan diperiksa dengan detektor atau melewati gerbang pemindai, dia seperti takut-takut. Kenapa kok takut-takut? Nah, kemudian saya menganalisa, boleh jadi Putut ini takut karena di burung perkutut yang katanya Kadar itu dia membawa 2 perkutut dari Thailand, itu di kakinya ada gelang. Gelang ini yang dikhawatirkan akan menimbulkan bunyi alarm jika melewati alat detektor dan gerbang pemindai. Nah, kenapa kok tidak dicopot gelangnya? Nah, kalau dicopot kan repot juga ya, nanti kan boleh jadi tidak ada bukti bahwa ini yang menunjukkan perkutut ini adalah asalnya dari Thailand. Kemudian saya mencoba flashback lagi saat di pesawat. Ini saya amati bolak-balik si Putut ini ke toilet. Kenapa kok toilet? Kan kalau biasanya orang itu kalau pergi ke luar negeri dalam perjalanan misalnya Bangkok ke Surabaya, itu kan sekitar 4 jam. Saya pikir cukup buang air kecil, atau mungkin maaf ya, ini pup 1 kali kan cukup, atau kalau lebih dari sekali ya 2 kali lah. Ini bolak-balik ke toilet. Ada apa? Tuh, ternyata setelah saya diberi penjelasan oleh Putut ketika bertemu di sebuah gedung pertunjukan, nah, dia menjelaskan bahwa 2 ekor perkutut itu dimasukkan kaos kaki. Kemudian kaos kaki itu dilubangi. Kepalanya dinongolkan melalui lubang kaos kaki itu. Kemudian kedua burung itu diletakkan ke kantong jaket bagian dalam, seperti ini mungkin ya. Ini kan ada kantongnya, dimasukkan sini. Kemudian dia masuk ke toilet pesawat, itu untuk apa? Untuk menciprati badan perkutut itu dengan air supaya tidak kepanasan. Saya pikir apa ya kepanasan sih, kalau di pesawat kan ada AC-nya ya. Begitu. Nah, ceritanya begitu. Makanya ketika kami waktu itu pentas di Universitas Pangeran Songkla di Provinsi Songkla di dekat kawasan Patani, itu Putut waktu itu ngejak, ayo kita beli perkutut, ayo sini perkututnya bagus-bagus loh. Saya sih waktu itu ya cuman memperhatikan aja, bukan berarti nggak tertarik, tetapi bagaimana nanti membawanya ke Surabaya ini, caranya gimana? Ternyata yang dilakukan Putut itulah cara untuk membawa perkutut ke tanah air. Nah, bahasa kasarnya menyelundupkan perkutut. Nah, berapa Putut ini membeli perkutut tersebut? Nah, kalau dikurs dengan uang rupiah per ekor 10.000. Nah, setelah saya diberi penjelasan oleh Putut, oleh koreografer, oleh instruktur tari ini, kisah tentang Putut ini kemudian saya tulis di
buku saya yang judulnya dalam lintasan seni, judul saya beri Perkutut Patani. Kemudian saya ngecek di Pasar Genteng, di Jalan Pasar Genteng dulu tahun 97 itu ada satu kios burung. Saya pura-pura tanya kepada pemilik toko burung itu, berapa harga perkutut Bangkok? Dia bilang 100.000. Padahal itu untuk perkutut yang masih mentah, yang bunyinya belum dilatih ya. Harga mentahnya 100.000. Sebetulnya apa yang disebut perkutut Bangkok itu asalnya dari Patani, dari Thailand Selatan. Sementara perkutut Patani, perkutut yang ada di Songkhla, di Provinsi Songkhla, di Provinsi Patani, kawasan Thailand Selatan, itu dulu asalnya dari Jawa. Entah kok setelah dibawa ke Thailand itu menjadi sesuatu yang unggul, baik bulunya maupun suaranya. Nah, kemudian saya tanya suatu hari ketemu dengan Putut, ya apa perkututmu mas? Wis mati katanya, sudah mati. Nah, inilah teman-teman kisah teman saya Putut, seorang instruktur tari, seorang koreografer yang menyelundupkan burung perkutut lolos dari Bandara Don Mueang dan Bandara Juanda. Suatu hari saya bertemu dengan Tommy. Tommy ini teman saya, seorang pemimpin redaksi tabloid Agrobis. Ini tabloid hobi tentang tanaman dan hewan. Saya cerita tentang teman saya yang menyelundupkan 2 burung perkutut dan lolos dari detektor dan gerbang pemindai. Dia bilang, loh, ngono ae apa kok wedi? Saya ini kalau ke Thailand sering membawa perkutut, ya paling banyak 10 lah, saya taruh di kardus. Kemudian ya saya bawa biasa, ya tidak diapa-apakan sama aparat di Bandara Don Mueang maupun di Juanda. Tentu burung itu ya nggak dibagasikan ya, ditenteng aja. Cuman cara meletakkannya saya bingung, di mana diletakkannya. Nggak mungkin ditaruh di atas bagian pesawat, yang di atas kepala itu ya mungkin diletakkan di bawah kaki, di bawah bangku, sehingga cukup aman, cukup tidak bikin cedera atau mati burung-burung perkutut tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.